Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini Ibu Nila akan melakukan kegiatan perawatan luka baru. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Nila yang bertugas di Klinik Akbid Medistra Balikpapan. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan perawatan luka. Tadi baru saja 2 jam yang lalu disampaikan bahwa Ibu kecelakaan di pinggir jalan, kemudian terdapat luka pada bagian tangan ya Bu ya. Sehingga saya akan melakukan kegiatan perawatan luka pada luka di lengan kanan Ibu. Nih ya, luka ya. Jatuh di mana tadi, Bu? Jatuh di mana tadi ini? Ini tangan saya bersih aja, nggak ada apa-apa. Nah, ya. tujuan dari perawatan luka baru ini untuk mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Ini nggak ada tangannya, Kak. Pada bagian luka Ibu, ya Bu. Kemudian apakah Ibu bersedia dilakukan tindakan perawatan luka ini, Bu? Jika bersedia, silakan Ibu tanda tangan di sini, Bu ya. Oke, tunggu bentar. Tanda tangan ya, Bu. Oke. Kemudian kita siapkan alat dan bahan untuk perawatan luka baru. Perawatan luka baru ini ada bag instrumen. Bag instrumennya ini berisi sebenarnya hampir sama dengan perawatan luka perineum ya, adik-adik ya. Lagi ada pinset anatomis. Ada. Kemudian ada pinset chirurgis. Ini prinsipnya semua steril ya kalau perawatan luka ya. Kemudian kasa secukupnya. Kemudian 1 pasang handscoon. Kemudian perlak pengalas. Kemudian bengkok. Ini 2 buah. Ya. Kemudian plester. Kemudian ada gunting perban. Ini gunting perban. Gunting perban itu kalian tahu ya, yang ada ujungnya nih, gunting perban. Foam berisi betadin. Kemudian ada perban. Jamnya pecah. Kemudian ada betadin salep. Kemudian ada larutan NaCl. Tadi komnya 2 sama untuk betadin 1, untuk NaCl 1. Kemudian ada larutan H2O2 atau peridrol. Peridrol ini macam kayak betadin ya. Tapi dia ada kandungan oksigennya ya. Ada hidrogen dan oksigennya. Kita siapin. Kemudian ada waskom berisi larutan klorin. Setelah itu seperti biasa kita tutup sampiran. Kita menutup sampiran. Kemudian mendekatkan alat ke pasien. Ini semua alat-alatnya Ibu dekatkan ke dekat pasien. Kemudian meletakkan bengkok. Ya, ini meletakkan bengkok Ibu dekatkan pada daerah luka. Ini ceritanya lukanya di tangan. Kemudian yang satu ini di tempat sini, di tempat yang alat yang kita dekatkan tadi. Kemudian memasang perlak di lengan bawah. Jadi kalau lukanya di kaki ya pasang di kaki perlaknya. Kalau lukanya di tangan ya pasang di tangan. Permisi Bu. Kita pasang perlak. Kemudian kita cuci tangan ya, cuci tangan 6 langkah, jangan lupa adik-adik. Kemudian kita atur, permisi saya atur posisi tangannya ya. Kita atur posisinya biar memudahkan tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Permisi Ibu, jangan menyentuh lukanya ya, biar tetap seperti itu. Kemudian kita memakai handscoon ya. Ibu Nila menggunakan handscoon. Beneran kamu? Pakai handscoon terlebih dahulu. Nanti untuk yang perawatan luka selanjutnya, handscoonnya Ibu tidak lepas ya adik-adik.
biar ibu lanjutkan, karena sebenarnya perawatan luka kotor, luka baru itu hampir sama semua. Yang membedakannya nanti cara membersihkannya saja. Setelah memakai handscoon, kemudian Ibu Nila akan membersihkan luka dengan menggunakan NaCl. Ini kan tadi lukanya luka baru ya, baru terjadi 2 sampai 3 jam. Jadi kasa sterilnya, nih kasa steril Ibu masukin ya, dengan Ibu ini kali ini mau menggunakan pinset. Kasa sterilnya Ibu taruh di larutan NaCl dan sebagian di betadine. Jadi kasanya Ibu taruh satu di yang NaCl, satu yang ada betadine. Kalau yang peridrol tadi dia sudah di tempat ya adik-adik. Ini kan masih steril, Ibu taruh di sini boleh ya, biar tidak mengontaminasi alat-alat yang ada di dalamnya. Setelah itu Ibu mau bersihkan luka tadi ini dengan menggunakan cairan NaCl ya. Kita gunakan pinset chirurgis. Nah, tadi yang seperti Ibu ajarkan bahwa ini tekniknya adalah dengan memeras tadi ya. Ini larutan NaCl Ibu ambil. Kemudian Ibu mau peras dulu. Jadi nanti adik-adik prakteknya tolong yang dilihatin tekniknya ini ya, jangan salah. Nah setelah itu Ibu gulungkan, dikecilkan istilahnya. Kemudian yang bulu-bulu itu dengan pinset chirurgis ini Ibu Nila akan membersihkan tepi luka, membersihkan luka dengan larutan NaCl dengan mengangkat kulit tepi luka dengan menggunakan pinset chirurgis ya. Ini lukanya ya, Ibu bersihkan pada sisi yang berbeda. Kita bersihkan satu kali, jangan digosok-gosok gini, jangan, tapi satu kali tepi yang berbeda kita gunakan kasanya, baru buang. Setelah kita bersihkan dengan menggunakan NaCl pakai kasa tadi, kemudian kita siram luka tadi dengan menggunakan peridrol ya. Ini kan masih mau digunakan nih, Ibu taruh di sini ya karena masih steril ya. Kemudian tangan Ibu Nila yang dominan kan tangan kanan yang bekerja, berarti peridrolnya kalau ada asisten bisa minta tolong asisten, jika tidak ada bisa menggunakan tangan kiri ya. Ini Ibu irigasi atau Ibu Nila hidrasi ya, siram. Nah, karena bengkok ini berada di sebelah kanannya pasien ya, berarti ini permisi Bu, tangannya bisa dimiringkan sedikit, kita arahkan ke bengkoknya, kemudian kita aliri dengan menggunakan peridrol ya. Anggap saja ini ceritanya Ibu Nila lumurin H2O2, diposisikan di mana tangannya mendekati ke bengkok biar cairan peridrol ini langsung mengalir ke bengkok ya adik-adik ya, seperti itu, sehingga tidak berceceran kemana-mana untuk H2O2 nya. Setelah itu kita nilai lukanya ya, ternyata lukanya tidak sampai pada bagian otot, hanya pada bagian permukaan saja ya. Berarti cukup kita tidak perlu kita lakukan penjahitan, cukup kita olesi betadine saja, kemudian kita tutup dengan kasa steril ya. Kita olesi dengan betadine salep. Nah nih betadine salepnya ya, kita olesi. Ada beneran. Kemudian ini masih steril ya, Coba. kita olesi dengan betadine salep, Enggak tuh, nggak ada. atau jika perlu kita menggunakan supratul.
Betadine salut sama Supratul, bagus Supratul ya adik-adik. Nah, ini Supratul ya. Berarti tadi di awal persiapan alatnya harus ada Supratul. Nah, ini dia namanya Supratul. Nah, dia bentuknya seperti ini Supratul seperti ini. Dia ada apa namanya? Plastiknya. Jadi dia nempel begini. Ini cara bukanya begini. Ini keras ya. Jangan dipegang ya. Kenapa? Ini keras, basah. Jadi kalau ngebuka begini caranya. Ditepuk baru geser ke bawah. Jadi nanti adik-adik kalau di rumah sakit biasanya memang tidak pakai salep betadine. Paling sering menggunakan Supratul ini atau Duriatul ya. Nanti cara bukanya kalau kertasnya kan gampang nih. Nah, cara buka ininya dia tidak main begini tidak, tapi ditempelkan seperti ini kemudian ditepuk. Lalu geser ke bawah, baru dia mau terbuka. Kalau adik-adik buka dari atas kutil gini dia tidak akan mau terbuka. Ya, jadi ditaruh seperti ini kemudian ditepuk baru geser ke bawah. Nanti ini dibuangkan ke bengkokan. Nah, kemudian kita digunakan pinset chirurgis untuk mengambil bagian ininya. Kan ini. Nah, ini. Nah, lalu ini ditempelkan pada bagian luka tadi. Ya. Nah, seperti ini. Dia macam kayak kasa gitu ya. Nah, luka baru kenapa butuh ini? Untuk mempercepat proses dan mencegah adanya mikroorganisme, ya adik-adik. Kemudian setelah itu, nah jadi kalau adik-adik mau pakai betadine salep, ya lihat dulu lukanya. Lukanya sampai dalam atau butuh jahitan enggak? Kalau tadi kan kasusnya ini dia tidak butuh jahitan, dia hanya luka biasa tapi sampai kepada bagian otot ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau dia hanya luka sampai batas kulit saja, cukup salep betadine saja, tidak perlu pakai Supratul ya. Nah, kemudian pakai pinset ini juga atau pinset anatomis boleh, mau pinset anatomis chirurgis boleh. Kemudian kita tutup dengan kasa steril adik-adik. Nah, perhatikan kasa sterilnya tidak boleh ada yang kain-kain begini ya. Nah, jadi pastikan yang permukaannya halus yang kita hadapkan. Yang permukaan banyak bulu-bulunya itu kita tutup pada bagian luar ya. Jadi nggak masuk dia. Nah, seperti ini kita tutupin semua pakai kasa. Nah, pokoknya menutupi semua luka dan jangan lupa pada bagian ini yang ada benang-benang ini jangan sampai kena lukanya ya. Nih, anggap ya sudah tertutup ya. Kemudian kita tinggal balut dengan perban. Nah, ini perbannya kita balut, kita tutup ya. Udah rapi, kemudian ini kita tutup begini. Nah, ya. Oke, anggaplah sudah Ibu Nila perban ya. Nah, setelah itu kita plester. Nah, Ibu gunakan plester ini atau bisa menggunakan plester yang coklat ya. Nih plester coklat ya. Nah, tapi biasa di rumah sakit menggunakan ini. Nah, kalau ini bukan main ditepuk tapi bisa dibuka ujungnya ya. Kita buka ujungnya kemudian kita plester. Nah, setelah selesai semua udah diperban, kemudian kita plester bagian ujungnya saja sebenarnya. Nggak usah semua kita plester. Kemudian letakkan seluruh alat tadi di dalam bengkok. Kita buang-buang tadi semua ya yang udah di bengkok. Kemudian kita rapikan pasien, permisi Bu, kita angkat perlaknya. Kita rapikan alat. Kemudian celupkan handscoon tadi ke dalam larutan klorin. Nah, seperti Ibu Nila bilang tadi, ya, perawatan luka perineum ini dibersihkan dulu 6 langkah, kemudian kita buka sarung tangan secara terbalik. Lalu kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kemudian kita jelaskan kepada pasien. Permisi Bu, lukanya insya Allah
akan kita rawat lagi besok pagi. Dan jika di dalam kapas perbannya ini basah, nanti silakan segera diganti. Jadi jangan sampai basah. Untuk kondisi lukanya itu kondisinya baik, kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian kita lakukan dokumentasi. Telah dilakukan perawatan luka baru pada anak A pada jam 11, di mana kondisi luka tidak membutuhkan jahitan, dibersihkan dengan NaCl, kemudian dan cairan H2O2 atau peridrol, kemudian diberikan supratul karena kondisi luka ada menyampai ke bagian otot, kemudian diberikan tindakan perawatan luka baru pada pasien anak A. Seperti itu ya adik-adik. Nanti jika ada tanda-tanda infeksi, adik bisa langsung bawa berobat ke dokter. Tanda infeksi itu seperti kemerahan, nyeri yang berlebihan, kemudian bengkak, seperti itu ya. Kemudian suhu tubuh juga meningkat atau demam. Terima kasih, itu saja. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.